Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Bu Mami. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Ayo kita mulai ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin kita membahas tentang pertempuran Surabaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak, demikian itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia bekerja sama, bersatu, berjuang untuk memukul mundur sekutu. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan barusan, kita akan membuat peta pikiran lagi menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tetapi kali ini harus menggunakan kalimat efektif seperti pembelajaran sebelumnya. Berikut ada alternatif jawaban dari peta pikiran yang Ibu buat. Pertama, menggunakan kata apa. Apa yang terjadi tanggal 20 Desember 1945? Jawabannya, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang. Yang kedua, mengapa rakyat marah terhadap sekutu? Jawabannya, pasukan sekutu dan NICA yang telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatainya. Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam pertempuran pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang? Jawabannya, pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Yang keempat, bagaimana taktik yang digunakan Kolonel Sudirman agar musuh dapat terkurung? Jawabannya, Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dengan menggunakan taktik supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Yang kelima, kapan Indonesia dapat merebut kembali Ambarawa dan memukul mundur sekutu? Jawabannya, setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Yang keenam, di mana pertempuran terjadi pada tanggal 12 Desember 1945? Pertempuran pada tanggal 12 Desember 1945 berkobar di Ambarawa. Nah, anak-anak, barusan adalah
alternatif peta pikiran yang dapat kita pakai dalam mencari informasi dalam bacaan pertempuran Ambarawa. Nah, anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan bacaan pertempuran Ambarawa dan peta pikiran serta informasi yang kita dapat barusan, kalian ada tugas halaman 67 dan 68. Pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kalian jelaskan. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? Keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? 5. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? 6. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya loh. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Nah, salah satunya adalah hiena. Hiena adalah contohnya ya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Nah, biar lebih jelas seperti apa hiena, kita baca teks berikut. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrew mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri, juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph 0909. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, berdasarkan bacaan tentang hewan yang bekerja sama, kalian dapat menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Yaitu dengan cara memanggil rekan mereka. Yang kedua, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Hiena dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Sekarang, apa kesimpulan tentang bacaan tersebut ya? Kesimpulannya adalah, menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah hiena, karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung.
Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi ya. Kita perhatikan gambar dan baca ya teksnya. Cara pertama hewan mempertahankan diri adalah kamuflase. Nah, kamuflase ini adalah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, seperti gambar ini ada belalang sembah ya. Jadi warna tubuhnya itu mirip dengan daun yang ditempatinya. Itu disebut dengan kamuflase. Yang kedua adalah mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Nah, mimikri ini artinya adalah menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Nah, hewan yang menggulungkan diri ini adalah salah satunya terenggiling ya. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Selanjutnya di sini ada gambar cumi-cumi anak-anak. Bagaimana cara hewan ini menyesuaikan diri ya? Dan mempertahankan diri juga. Nah, cumi-cumi ini menyesuaikan diri dengan mengeluarkan cairan seperti tinta agar terhindar dari hewan lain yang ingin memangsanya. Selanjutnya walang sangit. Bentuk penyesuaian diri walang sangit terhadap lingkungannya adalah dengan cara mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat untuk melindungi diri dari serangan predator yang akan memangsanya. Selanjutnya adalah siput. Siput menyesuaikan diri dengan cara berlindung pada cangkang yang keras untuk melindungi diri dari musuh. Nah, anak-anak, berdasarkan cara penyesuaian diri dan adaptasi dari hewan-hewan yang kita pelajari barusan, tulis kesimpulan kalian tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut pada halaman 73. Nah, di situ ada contoh tadi, ada belalang sembah yang menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Nah, selanjutnya bisa kalian isi dengan hewan yang lain. Bisa dengan bunglon, cicak, siput, cumi-cumi, terenggiling, dan walang sangit. Nah, anak-anak, tak terasa ya pembelajaran kali ini tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga sudah selesai. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih ya. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.